Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, jamaah majlis kajian Masjid Nurus Salam yang Allah muliakan. Pertama-tama tentunya kita haturkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, yang memberikan kepada kita kehidupan, yang memberikan kepada kita rizki, sehingga pada kesempatan malam hari ini, baik kenikmatan-kenikmatan yang tampak maupun yang tidak tampak, yang membuat kita bisa dan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan petunjuk untuk bisa terus beramal saleh. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau, mengikuti tuntunan beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hidup kita di dunia tentunya tidaklah lama. Akan tetapi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita akal, memberikan kepada kita pikiran, agar kita senantiasa mentadabburi untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersenang-senang saja? Apakah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati kehidupan dunia ini, menikmati perhiasan-perhiasan dunia ini yang begitu megahnya, yang begitu indahnya? Akan tetapi keindahan dunia adalah keindahan yang melalaikan, keindahan yang membuat orang terlena, keindahan yang bisa wal'iyadu billah menjadikan seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah
di dalam sebuah kitab Lafahatul Kabid ila Nasihatil Walad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau menggambarkan kepada kita semuanya sejatinya apa tujuan dari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kepada kita, menciptakan untuk kita akal yang ini yatamayyaz, dan ini menjadikan bahwasanya kita menjadi makhluk Allah yang istimewa, menjadi makhluk Allah yang spesial. Maka tuntutan dari kita yakni diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah, kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, fastahdzir aklak, gunakanlah akalmu, jangan engkau sia-siakan. Wa a'mil fiqraka wakhlu binafsika, dan pergunakanlah pikiranmu. Untuk apa engkau diciptakan? Ta'allam bid-dalil annaka makhluqun mukallaf. Pelajarilah oleh engkau, pelajarilah oleh kalian bahwasanya annaka makhluk, sesungguhnya engkau ini adalah hamba Allah yang diciptakan. Engkau pasti ada sang pencipta yang menciptakan engkau, yang menciptakan dirimu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mukallaf, sejatinya semua orang yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang dikenai tuntutan syariah. Sebagaimana di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna 'alaika faraid anta mutalabun biha, dan engkau diwajibkan dan dituntut untuk mengerjakan faraid, kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan, yang syariatkan, yang engkau dituntut untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Wa annal malakaini yuhsiyani alfadhaka wa nadaratika. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengutus dua malaikat yang yuhsiyan, yang mencatat semua alfadhaka, semua apa yang engkau ucapkan, semua apa yang engkau keluarkan dari lisanmu, dari mulutmu, wa nadaratika, dan akan mencatat apa yang engkau lihat, apa yang engkau saksikan. Wa anna anfasal hayyi hutahu ila ajalih. Kemudian nafas-nafas kita yang sekarang kita bernafas, yang dapat bernafas di dunia ini, itu sejatinya adalah nafas-nafas kematian. Nafas-nafas yang berakhir dengan kematian. Nafas ini tidak akan lama, tidak akan panjang, karena an-nasu anfas, manusia itu terdiri dari beberapa nafas. Terdiri dari beberapa nafas. Kalau sudah nafasnya terhenti, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawanya. Wa miqdarul labthi fid dunya qalil, dan miqdarul labthi, waktu kita di dunia, waktu kita tinggal di dunia itu amatlah qalil. Apa qalil? Amatlah sedikit. Wal habasu fil quburi tawil, dan alam kubur adalah alam yang sangat-sangat tawil, yang sangat-sangat lama. Wal azabu ala muwafaqatil hawa wabil, dan siksa bagi orang-orang yang muwafaqatil hawa, mengikuti hawa nafsu, itu amatlah wabil, amatlah pedih. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita di alam kubur, aina ladzatu amsin, di manakah kenikmatan yang kemarin kita rasakan? Apakah kita merasakannya di alam kubur?
Jawabannya tidak. Rahalat wa abaqat nadaman. Yang ada adalah di alam kubur nanti yang tersisa hanyalah nadaman, penyesalan. Wa aina syahwatun nafsi, dan di manakah orang-orang yang menuruti hawa nafsunya? Karena sesungguhnya kam nakasat ra'san, sesungguhnya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu nakasat ra'san, menundukkan kepala. Karena orang yang tertunduk hina adalah orang yang dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan hamba-hambanya. Dengan dia ditampakkan kejelekan-kejelekannya semasa dia hidup di dunia, yang mana dia belum bertobat darinya. Wa ma sa'ida man sa'ida illa bi khilafi hawahu, dan tidaklah orang akan merasakan kebahagiaan kecuali jika orang ini mau bi khilafi hawahu, mau bertentangan atau bertolak belakang dengan hawanya. Apa yang hawa nafsu ini inginkan, kita tidak turuti. Apa yang hawa nafsu ini kehendaki, kita tidak turuti, kita stop. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki syariat-syariat yang harus kita perhatikan, memiliki had-had atau garis-garis di dalam agama ini yang harus kita perhatikan dan tidak boleh kita lewati. Wala syaqa man syaqa illa bi isari dunyahu, dan tidaklah orang tersebut menjadi sengsara, tidaklah orang tersebut menjadi merugi illa, kecuali jika orang tersebut biisari hawahu, dia meninggalkan dunianya. Fa'tabir biman madha minal muluk, maka ambillah pelajaran dari kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh al-muluk. Al-muluk apa al-muluk? Para raja. Minal muluk, para raja, wazuhad, dan para orang-orang yang memiliki sifat zuhud yang luar biasa. Karena sejatinya zuhud dengan raja itu bertolak belakang, itu kontradiksi. Aina ladzatu haula, di manakah kelezatan, di manakah kenikmatan dari raja-raja yang mereka rasakan ketika mereka hidup dunia, sekarang mereka terbaring di bawah tanah, terbaring di alam kubur. Di manakah kelezatannya? Di manakah kenikmatannya? Dengan begitu megahnya bangunan istana yang dia punya, dengan begitu lengkapnya makanan yang ada di hadapannya, dengan begitu banyak permaisuri atau istri, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain. Mana kenikmatan yang dulu mereka bangga-banggakan ketika mereka menjadi raja? Wa aina ta'abu haula, dan untuk para orang-orang yang berzuhud, yang memiliki sifat zuhud yang tinggi di dalam dunia, di manakah keletihan mereka, kesedihan mereka, kesusahan mereka setelah mereka terbaring di alam kubur? Apakah mereka tetap merasakan kesedihan? Apakah mereka tetap merasakan kesusahan? Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ada, yang tersisa hanyalah as-sawab, adalah balasan wadzakrul jamil salihin, dan orang-orang yang saleh ketika meninggal tentunya akan mendapatkan predikat yang baik, predikat yang dikenang, yang akan diingat oleh orang-orang lain. Wal qalatul qabihah wal iqabul wabil lil asin, dan azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyakitkan bagi orang-orang lil asin, bagi orang-orang yang bermaksiat. Wa ka'annahu ma jaa'a man jaa' wala syabi'a man syabi', dan seakan-akan orang yang memiliki sifat zuhud yang tinggi,
Dia meninggalkan kehidupan dunia, hanya menggapai dunia apa yang menjadi jatahnya saja, yang menjadi bagiannya saja. Mereka tidak akan lagi merasakan kelaparan ketika mereka dihadapkan oleh alam kubur, di mana di dalam alam kubur yang tersisa adalah al-azab, siksaan, atau an-na'im, atau kenikmatan. Wala syabi'a man syabi'a, dan di mana orang-orang yang kenyang, yang mereka ketika makan dengan banyak, mereka mengenyangkan perutnya, tidak pernah mereka merasakan kelaparan. Sekarang ketika mereka di alam kubur, apakah mereka masih bisa merasakan lezatnya makanan-makanan yang dia santap ketika dia hidup di dunia? Wal kasalu 'anil fadha'il bi'sar rafiq wa hubbur rahah yurisu minan nadam ma yurbi ala kulli ladzatin fantabih wat'ab li nafsika. Dan kemalasan untuk menggapai suatu kemuliaan adalah seburuk-buruk amalan. Kita ingin mulia, akan tetapi kita tidak ingin menggapainya. Kita malas untuk menggapainya. Maka itulah seburuk-buruk balasan. Wa hubbur rahah, dan orang yang menginginkan, orang yang menyukai, orang yang lebih suka dengan ar-rahah, yaitu istirahat. Dia pengennya istirahat. Dia pengennya hanya duduk-duduk. Dia pengennya hanya tidur-tiduran. Tidak mau berusaha, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau bercapek-capek ria, tidak mau mengerjakan ibadah, tidak mau beribadah kepada Allah dengan sempurna. Yurithu minan nadam, akan menyebabkan atau memberikan kepada seseorang an-nadam. Apa an-nadam? Penyesalan di akhir. Ma yurbi ala kulli ladzatin, yang itu akan bisa menghapus, yang itu akan bisa menghilangkan semua jenis kenikmatan. Karena tentunya kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan di mana salah satu dari kaki kita bisa menginjak atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mengharapkan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya itu sementara ketika kita hidup di dunia. Fantabih, maka intabih. Apa intabih? Hati-hatilah, berhati-hatilah. Wat'ab li nafsika. Apa? Dan letih-letihlah, dan capek-capeklah li nafsika, untuk dirimu, untuk kebaikan dirimu. Karena sesungguhnya keletihan kita itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. La'allaka tanzur ila jihadi wa tas'alul muwaffaq li fa inna aksarul in'am alayya lam yakun bikasbi wa innama huwa min tadbiril latifi bi. Masya Allah, begitu banyak para ulama yang dengan sifat ketawaduan mereka, sifat kezuhudan mereka tidak mengejar dunia, mereka tidak mengedepankan dunia beserta isinya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masya Allah. Maka dari itu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup di dunia. Hidup yang penuh dengan aturan ini tidak boleh kita serta-merta menabraknya, tidak boleh serta-merta kita meninggalkannya, tidak boleh serta-merta kita melalaikannya, melalaikan perintah-perintah Allah, terlena dengan kehidupan yang sifatnya sementara ini. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sihhataka qabla maradik, syababaka qabla haramik, ghinaka qabla faqrik. Kemudian apa?
hayataka qabla mautik. Yang pertama tentunya adalah waktu faraghaka qabla syughlik. Yang pertama adalah tentunya masa muda sebelum datang masa tua. Karena jamaah kaum muslimin, kita tidak akan muda terus. Umur pasti akan bertambah. Usia kita akan berkurang. Jadi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita masa remaja adalah masa yang produktif. Kita dengan mudah untuk melakukan berbagai macam ibadah, berbagai macam amalan. Amal-amal saleh kita bisa kerjakan dengan sempurna. Kita bisa semalam suntuk untuk bisa salat malam, bisa. Kita bisa pergi kemana saja untuk pergi ke masjid, bisa. Kita bisa menuntut ilmu, menghafal, bisa. Kita bisa membantu orang dengan tenaga kita, bisa. Dan amalan-amalan yang lain yang bisa kita kerjakan. Maka kita bayangkan, jika kita sudah menjadi tua renta, kita membutuhkan tongkat untuk pergi ke masjid. Kita membutuhkan orang lain untuk bisa membawa kita ke masjid. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan masa muda, masa yang penuh dengan kekuatan ini. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah ghinaka qabla faqrik. Gunakanlah, manfaatkanlah masa kayamu sebelum masa miskinmu. Apapun yang kita punya, sedekahkan harta kita. Berikan kepada orang yang membutuhkan, berikan kepada orang yang tidak mampu. Kesempatan apapun yang bisa kita berinfak di dalamnya, maka kita harus gunakan. Kemudian yang ketiga adalah faraghaka qabla syughlik. Sebelum nantinya kita tersibukkan dengan hal-hal yang lain, maka waktu luang, waktu kosong yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat adalah apa? Sihhataka qabla maradik. Kita tidak mungkin terus-terusan sehat. Ada suatu kesempatan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sakit, menjadikan kita yang orang yang tidak mampu untuk melakukan apa-apa, hanya terbaring di atas tempat tidur, hanya duduk saja, tidak bisa melakukan apa-apa. Maka selagi kita dimampukan oleh Allah, selagi kita sehat, kita bisa berdiri, selama apapun kita bisa salat malam, selama apapun kita bisa salat nafilah, salat sunnah, maka lakukanlah. Lakukanlah. Kemudian yang terakhir adalah hayataka qabla mautik, dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Jemaah kaum muslimin, tidak ada di antara kita yang abadi. Kita makhluk Allah yang pasti akan menemui ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wandam ala ma madha min tafritika. Apa artinya? Wandam. Dan sesalilah apa yang sudah engkau perbuat, apa yang sudah engkau lakukan di masa lalu, dari apa yang kurang-kurang dari ibadah kita, dari apa yang kurang dari amalan kita, amal saleh kita, maka sesalilah
mumpung kita masih bisa menyesal. Karena nanti penyesalan di akhirat tidak akan berguna. Penyesalan di akhirat tidak akan berguna. Sebagaimana sabarnya di akhirat tidak akan berguna. Maka sabarlah untuk melakukan ketaatan. Sabarlah untuk menjauhi maksiat. Dan sabarlah untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Karena memang sabar itu ada 3 macam. Sabar yang pertama adalah as-sabru ala taatillah. Sabar untuk melakukan ketaatan. Sabar untuk sholat, senantiasa sholat. Sabar untuk menjaga wudu. Memang agak susah, apalagi ketika kita dihadapkan dengan fitnah-fitnah yang sekarang ini ada di dunia. Maka kita harus sabar. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar as-sabru an maksiatillah. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang terakhir adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah Mas Syahrul azan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Jamaah kaum muslimin, jamaah majlis kajian Masjid Nurus Salam yang Allah muliakan. Wa qad kana as-salaf as-salih rahimahumullah yuhibbuna jam'a kulla fadilatin. Para ulama salaf kita mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyikapi waktu yang kita punya, sedikit waktu yang kita punya di dunia ini. Mereka yuhibbun jam'a kulli fadilah. Mereka menyukai untuk mengumpulkan pahala, mengumpulkan kebaikan yang bisa mereka dapatkan. Kalau ada satu kebaikan atau satu amal saleh atau satu ibadah yang terluput, yang terlewat dari mereka, yabkun, mereka akan apa? Yabkun, akan menangis. Qala Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, dakhalna ala abidin maridin wa huwa yanzur ila rijlaihi wa yabki faqulna ma laka tabki qala maghbarata fi sabilillah. Ibrahim ibn Adham, salah seorang ulama, ada yang mengatakan bahwasanya Ibrahim ibn Adham ini sayyiduz zuhad, yakni pemukanya dari orang-orang yang zuhud, pemimpin dari orang-orang yang zuhud. Siapa namanya? Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Beliau banyak diambil ilmunya.
Beliau banyak diikuti petunjuknya. Beliau mengatakan, Ibrahim ibn Adham ini, dakhalna ala abidin maridin. Kami pernah suatu ketika menjenguk orang sakit. Dulu konon katanya bahwasanya orang yang sakit ini adalah orang yang abid. Apa abid? Orang yang rajin beribadah, ahli ibadah. Wa huwa yandur ila rijlaihi wa yabki. Kemudian ahli ibadah ini, seseorang yang senangnya itu ibadah ini, yandur ila rijlaihi, lihat kepada kedua kakinya, wa yabki. Setelah dia melihat kedua kakinya, beliau yabki, menangis. Maka Ibrahim ibn Adham beserta teman-temannya yang menjenguk orang sakit ini, malah kata beki, kenapa engkau menangis? Qala maghbarata fi sabilillah. Kemudian orang yang menangis ini menjawab, kedua kaki ini tidak lagi bisa maghbarata, tidak lagi bisa terkena debu dalam rangka untuk kebaikan, fi sabilillah, di jalan Allah. Wa baka akhar faqalu ma yubkik, faqala ala yawmin madha ma sumtuhu wa ala lailatin dhahabat ma qumtuha. Kemudian ada seorang ahli ibadah yang lain yang menangis. Kemudian ada yang menanyakan kepadanya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Faqala, maka orang yang menangis ini menjawab, ala yaumin madha, aku menangis karena satu hari yang sudah terlewat, masumtuhu, aku tidak berpuasa, wa ala lailatin dhahabat, dan aku melewati satu malam dan aku tidak bisa bangun malam di malam tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada sebuah riwayat mengatakan seperti ini. Kana arba'una rajulan minas salaf. Diceritakan 40 orang dari kalangan salaf, dari kalangan para ulama salaf, yusalluna subha. Mereka yusalluna subha, salat fajar, salat subuh, biwudu'il isya, dengan wudunya salat isya. Masya Allah, Masya Allah. 40 orang menangis, 40 orang, arba'una rajulan minas salaf yusallun, mereka salat fajar, salat subuh, dengan wudunya salat isya. Masya Allah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada salah seorang imam yang lain, ahli ibadah yang lain, bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah, yakni seorang ahli ibadah, dia perempuan, namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Tuhyil laila kullahu, dia sholat malam, yakni menghidupkan malam sepenuhnya, semuanya, dari setelah isya menjelang subuh. Malam itu dihidupkan dengan apa? Dengan zikir, bukan dengan game, bukan dengan menonton film, bukan dengan yakni ngobrol yang tidak jelas. Masya Allah, Masya Allah. Fa idza tala'al fajru haja'atan khafifatan. Kemudian jika terbit fajar, haja'atan khafifatan. Tsumma qamat faz'atan wa qalat lin nafsiha. Kalau sudah terbit fajar, kalau sudah yakni tiba waktu fajar, maka dia akan sedikit yakni menyesal. Sedikit menyesal. Kenapa kok tahu-tahu sudah subuh, sudah fajar? Ya. Kemudian yakni dikatakan kepada dirinya sendiri, an-naumu fil qabri tawil.
tidurnya kita di dalam kubur itu lebihlah lama. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita pasti pernah merasakan futur. Apa futur? Jenuh, kejenuhan, kebosanan dalam beribadah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan tipsnya, memberikan sedikit formula kepada kita agar kita tidak jenuh dalam beribadah. Inna lihadhil qulubi iqbalan wa idbara. Sungguh hati ini memiliki rasa semangat dan rasa bosan. Fa idza akbalat fakhuduha bin nawafil. Kalau hati ini sedang bersemangat untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah, maka manfaatkanlah dengan menambah amalan-amalan sunnah. Dengan kita menambah amalan-amalan sunnah. Wa in adbarat fa'alzimuhal faraid. Akan tetapi jika hati kita dalam kondisi bosan, dalam kondisi jenuh, maka fa'alzimuha bil faraid, maka kuatkanlah dengan amalan-amalan yang wajib. Ini disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan perkataan beliau ini dikutip di salah satu kitab yang berjudul Rabi'ul Abrar wan Nususul Akhyar, halaman 158, karya al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin sedikit ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang di minggu berikutnya, di pekan berikutnya insyaallah ta'ala biidznillah ta'ala. Kemudian semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.